Halo pemburu film, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang berjudul Memoir of a Murder 2017. Bagaimana jika seorang anak memiliki seorang ayah psikopat dan memiliki pacar seorang psikopat? Ngeri nggak tuh? Tapi tokoh utama di film ini bukan si anak, melainkan ayahnya. Nah, jika kalian penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Scene dibuka di sebuah terowongan kereta, muncullah seorang pria tua dengan memakai sepatu putih terbalik dan mengkedut-kedutkan matanya. Cerita pun dimulai. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang pria bernama Byung-soo. Dia adalah tokoh utama di film ini. Oke, pertama kita akan menceritakan kisah masa lalunya dulu di sini. Jadi Byung-soo memiliki masa lalu yang kelam. Ia sering mendapatkan penganiayaan dari ayahnya, yang kerjaannya cuma mabuk dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Hal itu membuat Byung-soo menjadi seorang psikopat dan menjadi pembunuh berantai. Setelah membunuh ayahnya, Byung-soo mulai percaya bahwa ada orang-orang yang pantas mati di dunia ini. 살인이 아니다. 알코올 중독 노숙자너. Seiring berjalannya waktu, selama pembunuhannya, dia selalu mengubur korbannya di hutan bambu yang telah dibelinya. Terakhir, setelah membunuh seorang wanita, ia mengalami kecelakaan mobil dan cedera pada kepalanya. Itu mengakibatkan Byung-soo menderita penyakit Alzheimer. Bagi yang nggak tahu, penyakit Alzheimer itu adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat guys, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Lanjut. Selama bertahun-tahun, saat ini kondisi Byung-soo semakin memburuk. Banyak kenangan hilang pada frekuensi yang meningkat. Itu sebabnya ketika Byung-soo pergi ke suatu tempat, selalu saja ia beberapa kali mengunjungi kantor polisi setempat. Karena ia lupa di mana ia tinggal. Nah, setelah kejadian itu, dia berhenti membunuh dan melanjutkan pekerjaannya sebagai dokter hewan dan terus merawat putrinya bernama Eun-hee. Byung-soo mulai menjalin persahabatan dengan polisi setempat bernama Byung-man sebagai teman ngobrol dan mabuknya. Atas perintah Eun-hee, Byung-soo menggunakan perekam untuk mempertahankan rutinitasnya. Jadi nih, kalau dia tiba-tiba lupa setelah apa yang dilakukannya atau yang dialaminya, dia bisa mendengar rekaman itu guys untuk mengingatnya kembali. Dan juga Byung-soo selalu mengetik semua yang bisa dia ingat ke dalam arsip dan menyimpannya di laptop. Untuk terapi memperkuat ingatannya, ia juga pergi ke kelas puisi, di mana penggambaran puisinya tentang pembunuhan, yang membuat instruktur dan teman sekelasnya terkesan. Mereka percaya bahwa itu adalah candaan. Teman wanita sekelasnya, yang bernama Jo Yeon-ju, menjadi tergila-gila padanya, yang membuat Byung-soo jengkel. Suatu hari kota kecil ini diteror oleh pembunuh berantai, dan baru-baru ini telah terjadi pembunuhan 2 wanita muda. Karena masa lalunya seorang pembunuh berantai dan sekarang memiliki penyakit Alzheimer, membuat Byung-soo bingung dan bertanya-tanya, apakah dia yang membunuh? Suatu hari dalam perjalanan pulang dari hutan bambu miliknya, setelah berpikir apakah dia pembunuhnya dan memeriksa ada penguburan baru atau tidak. Dia menabrak mobil seseorang dan melihat ada kantong darah di bagasi. Byung-soo yang diam-diam mengambil sampel darah di sapu tangannya. Pengemudi mobil itu keluar dan mengklaim itu adalah mayat rusa dan akhirnya ia pergi tanpa bertukar informasi kontak kepada Byung-soo. Byung-soo yang curiga, ia meneliti sampel darah itu dan mengetahui itu bukanlah darah rusa, melainkan darah itu bergolongan O. Setelah memastikan sampel darahnya adalah manusia, Byung-soo menelpon polisi secara anonim, melaporkan semua kejadian dan nomor plat mobilnya. Akan tetapi, laporan Byung-soo itu dianggap sebagai tipuan, karena pengemudi mobil itu adalah seorang polisi setempat, yaitu bernama Tae-ju.
Byung-soo juga meminta Byung-man untuk memeriksa plat nomornya secara terpisah. Secara naluri, menyadari Tae-ju adalah pembunuh berantai seperti dirinya, Byung-soo menginduksi kemana dia membawa mayatnya. Akhirnya dia menemukan tempat di mana mayat itu dibuang. Tanpa memberitahu identitas diri, ia melaporkan mayat itu kepada polisi. Suatu hari Tae-jo pergi ke klinik Byung-soo, di mana dia bertemu Eun-hee. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua menjadi dekat dan mulai berpacaran. Singkat cerita, Byung-soo melihat anaknya bersama Tae-ju. Tampak familiar wajah itu baginya, tetapi karena penyakitnya, ia tidak dapat mengenali Tae-ju, yang sebelumnya ia curigai sebagai pembunuh. Suatu hari setelah Byung-man menceritakan padanya tentang pemilik plat nomor itu, Byung-soo dapat mengingat kembali dan menyadari Tae-ju adalah pembunuhnya, dan berpikir Tae-ju mendekati putrinya sebagai umpan untuk memancingnya. Byung-soo mencoba memberitahu Eun-hee tentang was-wasnya dengan Tae-ju, tetapi Eun-hee membantahnya. Tae-ju secara diam-diam telah mendiskusikan dengan Eun-hee tentang tabrakannya dengan Byung-soo dan kegiatan mencurigakan Byung-soo di sekitar hutan bambu, di mana saat itu telah ditemukan mayat wanita. 혈액 분석해보면 피해자들 혈액 중 하나일 거야. Di keesokan hari, dia memberi Byung-man sapu tangan dengan darah untuk diselidiki dan mengatakan itu dari mobil Tae-ju. Karena sangat mengkhawatirkan putrinya, ia selalu memperhatikan kemana putrinya pergi. Di suatu tempat, Byung-soo memergoki kembali putrinya bersama dengan Tae-ju. Kali ini dia bisa mengingat kecurigaannya terhadap Tae-ju, bahwa Tae-ju seorang pembunuh, kemudian memperingatinya untuk menjauhi putrinya dan mengancam akan membunuhnya jika berani mendekati putrinya lagi. 나도 나 안 건드린다. Menahan keraguan dirinya, Byung-soo bertekad membuat rencana untuk membunuh Tae-ju. Tetapi pikiran dan tubuhnya yang lemah mengkhianati dirinya. Ia tertidur dan berakhir di rumah setelah Tae-ju mengantarkannya pulang. Byung-man datang kembali dengan hasil lab dan mengklaim bahwa sampel darah itu dari binatang, bukan dari manusia. Byung-soo mulai mengalami halusinasi dan memori sepanjang minggu ini benar-benar terhapus. Byung-soo terbangun mendapati dirinya terikat di kamarnya dengan Tae-ju yang sedang membaca dan dengan antusias mengedit catatan diarinya di laptop. Akhirnya Tae-ju mengaku sebagai pembunuh dan telah menukar sapu tangan itu dengan sampel darah rusa. Byung-soo mencoba mengambil senjata di tasnya, tetapi gagal dan menumpahkan isinya ke lantai. Kemudian Tae-ju mengancam akan membunuh Eun-hee, kecuali Byung-soo yang bertanggung jawab atas kejahatannya. Setelah itu kemudian Tae-ju membiusnya. Di pagi hari, Byung-soo terbangun dan hanya samar-samar mengingat apa yang telah terjadi. Karena khawatir akan keselamatan Eun-hee, Byung-soo memerintahkan dia untuk tinggal bersama kakak perempuannya bernama Maria di dalam biara. Setelah itu, Byung-soo mengikuti Tae-ju ke sebuah rumah kosong dan menemukan rekaman Yeonju di Sandra, wanita teman sekelasnya Byung-soo di kelas puisi yang tergila-gila kepadanya. Lalu rekaman itu dibawanya untuk diberikan ke polisi. Namun ketika dia menyajikan bukti ini ke polisi, mereka menduga bahwa Byung-soo sendirilah yang bertanggung jawab atas laporannya. Tae-ju yang tidak bisa menghubungi Eun-hee, ia menanyakan keberadaan Eun-hee kepadanya. Byung-soo memberitahu saat ini putrinya bersama kakaknya Maria. Kemudian ia mencoba menghubungi Maria untuk membuktikan bahwa Eun-hee baik-baik saja. Namun Byung-soo teringat di masa lalu bahwa Maria bunuh diri tak lama setelah Byung-soo membunuh ayahnya. Ternyata selama ini Byung-soo hanya berimajinasi soal kakaknya yang masih hidup. Lalu di manakah Eun-hee? Apakah sudah mati atau masih hidup? Lanjut. Kemudian dia melarikan diri. Kepolisian saat ini meyakini Byung-soo yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan baru-baru ini di kota itu, dan mulai menggali hutan bambu untuk mencari bukti yang kuat. Dan akhirnya menemukan mayat korban Byung-soo di masa lalu, beserta mayat Yeonju. Di rumah, ingatannya Byung-soo di masa lalu kini mulai kembali, dan teringat akan siapa korban terakhirnya.
Ternyata itu adalah istrinya. Ia membunuh istrinya karena telah berselingkuh. Sebelum membunuhnya, dia mengetahui bahwa Eun-hee bukan anak kandungnya, dan dia akan membunuhnya juga. Setibanya di rumah, setelah kecelakaan mobil, Byung-soo hampir membunuh Eun-hee, tetapi cederanya membuat dia melupakan kejadian di sekitar pembunuhan terakhirnya. Lalu dia menghibur Eun-hee yang ketakutan, dan terus merawatnya hingga saat ini. Mengingat insiden baru-baru ini, di mana dia hampir mencekik Eun-hee, mengira dirinya sebagai istrinya. Byung-soo menjadi yakin bahwa dia mungkin telah membunuh putrinya dalam keadaan gila. Saat mendengar suara Eun-hee di rekamannya, Byung-soo yang dihantui rasa bersalah bersiap untuk bunuh diri. Namun, ia kemudian mendengar suara Tae-ju di rekaman itu yang mengakui kejahatannya. Selama konfrontasi mereka sebelumnya, Byung-soo ternyata sengaja menekan tombol rekaman. Dia kemudian menyadari bahwa dia mengirim Eun-hee pergi ke dalam mobil Tae-ju, bukan taksi seperti yang dia ingat. Diyakini dengan ingatannya yang telah kembali, Byung-soo dengan cepat menghubungi Byung-man dan memberitahu rekaman itu, dan meyakinkannya bahwa Tae-ju adalah pembunuh. Byung-man akhirnya percaya lewat bukti itu dan mulai mengikuti Tae-ju ke sebuah pondok di hutan. Tiba di kabin, Tae-ju menyadari keberadaannya telah diketahui. Tanpa disadarinya, Eun-hee mengetahui Tae-ju adalah seorang pembunuh setelah melihat Byung-man tewas dicekik dan diikat oleh Tae-ju. Dengan ketakutan, Eun-hee langsung kabur ke hutan. Di sisi lain, Byung-soo dalam perjalanan untuk menyelamatkan Eun-hee. Lalu ia berbicara sambil merekam, mengingatkan dirinya untuk menyelamatkan Eun-hee. Kembali di kabin, Eun-hee telah berhasil ditangkap dan diikat oleh Tae-ju. Sementara itu ia bercerita tentang hidupnya. Ia mengungkapkan bekas luka yang berhubungan dengan masa lalunya Byung-soo. Di film ini tidak diceritakan apa hubungan Byung-soo dengan Tae-ju di masa lalu ya. Lanjut. Tanpa disadari, Eun-hee diam-diam menyelinap keluar dari ruangan dan bersembunyi. Setelah itu Tae-ju menyadari Eun-hee telah menghilang. Ia pergi keluar dan mencarinya di dalam mobilnya. Tiba di kabin, Byung-soo melihatnya dan menabrakkan mobilnya ke mobil Tae-ju. Setelah memasuki kabin, kondisi Byung-soo memicu lagi. Sepenuhnya ingatannya telah hilang kembali. Tae-ju tertawa dengan tidak percaya. Ia langsung mencekik Byung-soo. Setelah Eun-hee memanggil ayahnya, itu mengembalikan ingatannya. Dan dia mulai melawan. Dengan bantuan Eun-hee, dia akhirnya lebih kuat dan membunuh Tae-ju. Sebelumnya Tae-ju telah memberitahu Eun-hee bahwa tubuh ibunya ditemukan di hutan bambu dan mengetahui ayahnya adalah seorang pembunuh. Ia pun takut pada ayahnya dan menangis karena telah menjadi anak seorang pembunuh. Di sini akhirnya Byung-soo mengakui kejahatannya dan meyakinkan Eun-hee bahwa dia bukan putri seorang pembunuh karena mereka tidak ada hubungan darah. Entah apa yang terjadi, mayat Tae-ju telah menghilang. Akhirnya polisi datang dan menangkap Byung-soo dan berada di rehabilitas khusus narapidana di mana ia sedang diinterogasi oleh polisi. Dan di scene akhir, Byung-soo berdiri di luar terowongan kereta api dan inilah yang ada di dalam ingatannya. Di pikirannya itu, kejahatan yang dilakukan Tae-ju malah sebaliknya. Semua itu Byung-soo yang melakukannya. Terakhir Byung-soo mengucapkan kalimat, "Jangan percaya pada ingatanmu." Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Memoir of Murder. Tae-ju memiliki masa lalu yang sama seperti Byung-soo. Ia mendapatkan siksaan, tapi yang menyiksa dia adalah ibunya guys. Jadi, dia merasakan trauma yang sangat berat dan menganggap wanita semua sama saja, lalu menjadikannya seorang pembunuh berantai yang korbannya wanita semua. Setelah aku mencari tahu dan meriset tentang film ini, tidak ada penjelasan apapun di endingnya guys. Mungkin sang pembuat film sengaja agar penonton bebas berpendapat. Menurut pendapat Mimin, Byung-soo mengalami dampak Alzheimer dan terjebak dalam ingatannya sendiri, di mana dalam ingatannya
Taeju masih hidup. Yang sebenarnya Taeju memang sudah mati, guys. Jadi, adegan terakhir yang di terowongan itu sebenarnya hanya ada dalam pikirannya saja. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di-subscribe ya guys, dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaruku ya. Oke, bye!